Shalom. Kita melanjutkan pemeriksaan 2 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 16 yang terkena Shekinah Glory atau 7 kali percikan darah di atas peti. Rasul Paulus berbicara tentang kesukaan yang besar. Jadi Shekinah Glory itu di sini diterjemahkan yaitu kesukaan yang besar atau sukacita. Setelah memercikkan darah 7 kali di atas tutupan grafirat, maka bercahaya. Kita membaca ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Janji-janji di sini adalah perjanjian di mana pasal sebelumnya, jika kita menjadi bait Allah, maka Tuhan akan diam bertabernakel di antara kita dan seterusnya. Nah, janji-janji itu akan diwujudkan jika kita mengalami penyucian diri dari pencemaran jasmani dan rohani. Jadi ini bagaikan masuk pintu tirai. Apa itu pencemaran jasmani dan apa itu pencemaran rohani? Pencemaran jasmani itu kita tidak usah membaca, saya sebutkan ayatnya di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 6. 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Dan pencemaran rohani, Efesus 2 ayat 1 sampai 3, 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita. Kekudusan kita sudah mencapai final dengan penyucian terhadap pencemaran jasmani dan rohani. Selanjutnya kita membaca ayat 4. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Rasul Paulus merasa terhibur dan bersukacita. Di tengah sidang jemaat Korintus, di mana jemaat itu semakin memperlihatkan pembaharuannya, sehingga dia bersukacita. Karena sidang jemaat itu sudah berani atau menerima kenyataan bahwa kehidupan yang dipanggil oleh Tuhan atau kehidupan yang dipilih oleh Tuhan itu bukan hanya iman dan lain sebagainya, tetapi juga menderita karena dia. Nah, jemaat Korintus itu sudah berani menderita, sehingga Rasul Paulus bersukacita.
Kita lanjut pada ayat 9. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Jadi jika jemaat itu menderita karena kehendak Allah, penderitaan itu bermacam-macam. Ya. Jemaat Korintus tidak menderita secara ekonomi karena mereka kaya, tetapi penderitaan yang lain, intimidasi dan lain sebagainya dari tetangga yang diprovokasi oleh orang-orang Yahudi, sehingga mereka ikut ambil bagian dalam penderitaan. Nah, penderitaan itu adalah kehendak Allah jika menghasilkan pertobatan. Ya, jadi menderita karena kehendak Allah, maka hasilnya pertobatan. Ini kelihatannya aneh, tetapi itu kenyataannya. Bahwa mereka yang berbuat salah, mengadakan perdamaian dan lain sebagainya, itu pertobatan dan bahkan meninggalkan segala sifat-sifat dari kekafiran, itu pertobatan. Nah, jadi Rasul Paulus ini merasa bersuka cita karena jemaat ini sudah mulai mengerti akan kehendak Allah, sehingga menderita pun mereka rela. Dan buahnya adalah pertobatan. Nah, ini yang membuat sukacita seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu sangat bersukacita jika sidang jemaat yang dipimpin itu memiliki pertobatan yang nyata. Kalau pertobatannya tidak nyata, maka satu saat dia bisa menusuk dari belakang dan lain sebagainya, mengerjakan perbuatan dosa, dan itu menyakitkan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, aku bersuka cita karena kamu sudah menderita karena kehendak Allah, dan hasilnya adalah pertobatan.